Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Nah, di pertemuan MKPK kali ini ada sesuatu hal yang berbeda teman-teman. Dan mohon semuanya memperhatikan penjelasan dari video ini. Nah, yang pertama, perkuliahan kita sejak saat ini hingga nanti UAS, kurang lebih selama 4 kali pertemuan ke depan, akan berubah menjadi online. Hal ini dikarenakan pada waktu yang bersamaan dengan mata kuliah kalian yang saya ampu, saya harus mengikuti kegiatan rangkaian beasiswa non-degree yang alhamdulillah didapatkan dari kompetisi dari Dirjen Dikti. Sebelumnya memang saya telah mendapatkan beasiswa degree, yaitu beasiswa S3 ke Inggris. Namun beasiswa non-degree kali ini penting untuk saya dalam mempersiapkan keberangkatan nanti pada waktunya kuliah ke sana. Jadi mohon pengertiannya, dan berikut merupakan bukti kelulusan saya di beasiswa tersebut. Dan juga proses switching ke online ini sudah melalui persetujuan dari ketua jurusan dan dekan. Dan kompetisinya juga sangat ketat, dan teman-teman juga punya kesempatan nanti di masa yang akan datang jika ingin mengikuti beasiswa, kompetisi, dan lain-lain, feel free to contact me like that ya. Dan jangan sedih karena kalian juga masih bisa mendapatkan poin, yaitu kartu kuning yang itu merupakan 1 poin dan kartu hijau yang berisi 2 poin, yang memiliki 2 poin ya. Bagaimana caranya nanti saya akan jelaskan di akhir. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Markov Chain, yang mana Markov Chain ini sangat penting dalam menilai ketika terjadi volatility di market atau kecenderungan berubah-berubah situasi dalam kondisi ketidakpastian di pasaran, atau dalam SDM, atau dalam operasional, dan lain sebagainya. Perkuliahan kali ini kita akan bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah pengisian presensi, sesi kedua adalah pemaparan materi, dan sesi ketiga adalah penugasan atau uji coba penyelesaian masalah. Oke, yang pertama untuk presensi silahkan kalian isi pada link berikut ini. Pada praktiknya nanti akan berupa pemanggilan melalui Zoom meeting selama 15 menit. Ini akan fleksibel bergantung dengan kondisi. Namun yang jelas teman-teman harus tetap menjaga semangat dan komitmen untuk belajar, karena nilai akan kembali ke kalian masing-masing. Oke? Dan lebih lanjut daripada itu, nilai itu kan tidak hanya sekedar angka saja, tapi bagaimana kalian berkomitmen untuk terus selalu kuliah. Nah, meskipun saya tidak mengajar kalian secara luring lagi di kelas, tapi saya akan standby di kampus. Jadi manakala kalian punya masalah, ingin bimbingan, ingin diskusi tentang MKPK ataupun materi yang lain, feel free to contact me in break time di jam 12 ke jam 1, atau sebelum jam 9 pagi, atau setelah jam 4 sore. Oke ya. Lalu yang kedua, informasi selanjutnya adalah materi. Nah, materi silahkan simak pada video slide berikut ini. Yang terakhir nanti juga akan diisi dengan pemberian soal dan pemecahan materi. Dan pemecahan business case berkaitan tentang Markov Chain. Baik, jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan itu aja mungkin untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk menyimak materi setelah pemaparan saya setelah ini. Dan untuk pemberian nilai, ya poin, ya jadi akan dibagi 2. Jika kalian mengumpulkan tugas, copy PDF, di scan, dikumpulkan di Google Classroom, itu hanya dapat nilai biasa aja dari 100 sampai ke 0 ya. Tapi jika kalian ingin mendapatkan poin tambahan, baik kartu kuning atau kartu hijau, maka kalian diharuskan untuk membuat video bagaimana menjawab pertanyaan yang ada di contoh soal ke depan. Dan ini tidak selalu ada ya. Jadi misalkan pada pertemuan Markov Chain kali ini atau Markov Analysis kali ini saya memberikan 2 soal. Nah, kalian ingin nih mendapatkan nilai tambahan. Untuk nanti siapa tahu ada nilai yang kurang, maka selain kalian mengumpulkan tugas PDF di scan, kalian juga dapat berkesempatan untuk mengirimkan video bagaimana kalian menjelaskan. Seluruh materi ke depan akan saya upload di Google Classroom
Di setiap materi akan saya jelaskan juga melalui video seperti ini. Nanti kadang-kadang akan saya buat Zoom meeting secara random untuk mengecek apakah kalian benar-benar hadir atau tidak secara daring, benar-benar menyimak atau tidak materi yang saya sampaikan, benar-benar berkomitmen atau tidak dalam pembelajaran ini. Jadi tetap semangat. Jika kalian butuh masukan, saran, atau ada saran tentang perkuliahan ini, ada yang tidak paham, bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Ya, jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi, atau kalian bisa datang ke ruangan saya, ya, di ruang dosen. Sekian, terima kasih. Dan ini merupakan materi dari Markov Analysis. Oke teman-teman, ini adalah materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu Markov Analysis in Business. Nah, Markov Analysis ini akan membedah tentang how can your business thrive, bagaimana bisnis kita bisa berkembang, lalu kemudian bagaimana kita bisa memforecast ya, atau memperkirakan perilaku konsumen di masa depan, ya. Perilaku konsumennya itu dari A ke B, berpindah-pindah merek, brand switching. Nah, dengan Markov Analysis ini kita bisa belajar tentang itu. And then to analyze employee turnover. Jadi jika ada aktivitas-aktivitas pindah masuk, keluar masuk karyawan, bisa juga dianalisis oleh Markov Analysis ini. And then this powerful also to valuable insight and others. Jadi ini juga dapat bermanfaat untuk menilai fenomena-fenomena bisnis apa aja sih yang nantinya akan sangat bermanfaat. Lalu, what is Markov Analysis? Yang pertama, definitions. Kedua, importance atau pentingnya mempelajari ini. Dan yang ketiga adalah metode. Yang pertama, Markov Analysis is a statistical method. Jadi ini adalah metode statistika used to examine, untuk menilai data over time. Jadi perubahan data dari waktu ke waktu. In transitions between state. Jadi dari fase ke fase ke fase ke fase itu dinilai dengan Markov Analysis. Misalkan perubahan konsumen di bulan ini, ya, pecinta Samsung lagi sekian persen, bulan depan turun, bulan depan naik. Nah, perubahan-perubahan atau transisi seperti itu di capture melalui Markov Analysis ini. Apa sih pentingnya mempelajari Markov Analysis ini? Nah, Markov Analysis can help business make data-driven decision. Jadi, dengan mempelajari Markov Analysis ini, satu perusahaan dapat berkebijakan ya, memiliki kebijakan berdasarkan data. Jadi tidak serampangan. Nah, anticipate future trend, untuk mengantisipasi tren di masa yang akan datang, sehingga tidak salah dalam membuat produk. Lalu, identify areas in need of improvement. Pada bidang apa aja di satu perusahaan yang perlu di-improve atau diperbaiki. Metodologi. The procedure involve collecting and organizing transactions, mengumpulkan data, mengelompokkan data pada saat perubahan-perubahan tersebut, lalu kemudian membuat metrik yang digunakan untuk meramalkan, menganalisis, dan selebihnya. Oke, applications of Markov Analysis. Yang pertama, Markov Analysis akan sangat berguna untuk memforecast customer behavior. With Markov Analysis, business can identify pattern in customer behavior and predict future trend in buying habit. Jadi dalam perilaku konsumen, Markov Analysis ini akan sangat berguna untuk para marketing atau tenaga marketing untuk melihat di bulan-bulan depan tren penjualan itu akan seperti apa, tren iklan akan seperti apa, gitu ya. Tren brand switching atau berpindah merek itu akan seperti apa. Lalu yang kedua, dalam analysis employee turnover, by tracking change in employee status and analyzing pattern, business can identify factor that lead to employee turnover and take step to mitigate them. Jadi ketika kita mau berbicara SDM, biasanya kan ada karyawan yang suka keluar,
ya resign, pindah ke perusahaan orang. Nah, dengan Markov analysis ini akan melihat trennya itu tiap bulan ke depan naik atau turun, ya atau fluktuatif. Dan ketika kita tahu trennya seperti apa, oh banyak yang keluar nih si karyawan itu, oh maka strateginya adalah misalkan memberikan insentif lebih, ya atau memberikan bonus atau yang lainnya sehingga karyawan tidak mudah untuk berpindah ke perusahaan lain. And then predicting market share change. Using Markov analysis, businessmen can analyze trend in market share over time and predict future change based on historical data. Nah, dengan Markov juga satu perusahaan bisa memprediksi nih kira-kira ke depan tren market share atau shareholders akan naik atau turun sehingga bisa mempengaruhi kebijakan. Jadi ketika misalkan penjualan Xiaomi di kuartal kedua 2024 itu diprediksi turun, maka sebelumnya harus menyiapkan tipe yang flagship killer sehingga orang-orang banyak yang mau beli lagi Xiaomi gitu. Nah, penting banget kan mempelajari Markov analysis, dan ini adalah advantage and limitations of Markov analysis. Benefit dari Markov analysis adalah dapat memberikan businessmen make more informed decision. Dapat memberikan pengusaha atau entitas bisnis informasi berdasarkan data, mengantisipasi masa depan, ya, lalu kemudian mengidentifikasi pola-pola yang bisa diprediksi sehingga ini dapat bermanfaat dan bisnisnya thrive gitu atau berkembang. Lalu tantangannya adalah meskipun markup analysis adalah alat yang canggih ya, ini memiliki kebatasan. Contohnya ini susah ya untuk mengumpulkan datanya, susah ya. Lalu kemudian tekniknya juga susah karena ini merupakan teknik matematis atau hitungan. Nah, case studies of market analysis business. Yang pertama, market segmentation. By using Markov analysis to analyze customer behavior data, one company was able to identify distinct customer segment and create target market campaign that increase sales by 20%. Jadi dengan Markov analysis, misalkan perusahaan ini ingin mendapatkan ya penjualan 20% di bulan yang akan datang, strategi apa aja yang harus dilakukan dengan data yang kita miliki di data-data sebelumnya. Gitu. Jadi powerful sekali, ya. Sementara di case yang lain ada predicting customer churn using Markov analysis to analyze customer behavior and identify pattern that lead to churn. One company was able to reduce customer churn by 15% and increase customer retention rate. Nah, bagaimana perusahaan mengurangi perpindahan karyawan, strateginya juga melalui Markov analysis ini, ya. Kita tahu bahwa sekarang untuk mempertahankan loyalitas dari konsumen itu adalah tantangan, ya tantangan. Ketika brand kompetitor punya promosi, maka konsumen kita kemungkinan berpindah. Nah, di sini to reduce customer churn adalah untuk mengurangi berpindahnya konsumen. Gimana sih caranya? Gitu ya. Kita udah punya data nih, oh ternyata sales dari bulan ke bulan menurun. Oke, sales dari bulan ke bulan menurun. Gimana caranya supaya naik lagi? Pakai promosi seperti apa di bulan yang akan datang? Pakai teknik iklan seperti apa? Nah, itu bisa menggunakan Markov analysis ini. Seperti halnya dua contoh kasus dari yang saya sampaikan sekarang. Jadi pada pengantar kali ini kesimpulannya future applications of Markov analysis as data become increasing important in business making, we can expect to see more applications of Markov analysis in the coming years. Jadi Markov analysis ini penting banget, makanya ini
ilmunya sangat berkembang nanti di masa yang akan datang. Lalu recap O'Keefe point, Markov analysis is a powerful statistic. Oke, recap ya. Jadi pada intinya Markov analysis ini adalah powerful statistical method used to analyze transitions between state over time. Jadi alat yang sangat powerful untuk melihat transisi perubahan data dari bulan ke bulan, ya, dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Oke, kita lihat aplikasinya pada slide selanjutnya. Baik, ini merupakan analisis Markov dan materi yang lebih detail ini sudah saya upload di Google Classroom. Oke, tujuannya adalah mahasiswa mampu melakukan perhitungan analisis Markov. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan software QM for Windows. Nah, QM for Windows kita telah pelajari di praktika MKPK dan kali ini kalian yang penting bisa merunning minimal satu model soal ya pada analisis Markov. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar analisis Markov. Analisis Markov adalah metode yang mempelajari sifat variabel pada masa sekarang yang didasarkan pada sifat masa lalu ya dalam usaha menaksir sifat variabel tersebut di masa yang akan datang. Nah, jadi di sini kita ketahui bahwa analisis Markov itu memiliki peran yang sangat vital dalam merencanakan ya atau dalam merancang kebijakan di masa yang akan datang. Tentunya dengan data-data yang dimiliki. Seperti itu. Kemudian analisis Markov juga merupakan teknik matematika untuk peramalan. Ya, jadi ini merupakan salah satu model matematika dalam peramalan atau forecasting ya. Dalam variabel-variabel berdasarkan pengetahuan dan perubahan sebelumnya. Jadi diketahui data sebelumnya ya, data bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga gitu. Lalu pada bulan keempat nih apakah penjualan naik atau turun? Apakah kira-kira kompetitor mengambil market kita atau tidak? Nah, itu dipelajari dalam Markov analysis ini. Nah, model rantai Markov sendiri dikembangkan oleh ahli matematika Rusia ya pada tahun 1896. Kemudian Markov merupakan bagian dari stokastik ya yang merupakan jargon untuk keacakan. Ya, jadi karena datanya mengacak seperti itu, sehingga ini dinamakan stokastik, metode stokastik. Oxford Dictionary menafsirkan proses stokastik sebagai satu barisan kejadian yang memenuhi hukum-hukum peluang. Ya. Nah, kalian telah pelajari peluang mungkin di SMA ya atau di matematika bisnis sebelumnya. Jadi ini merupakan materi dasar ya yang kalian wajib recall atau panggil kembali di pikiran kalian sehingga kalian akan lebih mudah memahami Markov analisis ini. Nah, setiap nilai yang berubah terhadap waktu dengan cara tidak tertentu ya. Jadi karena di sini Pak, kenapa disebut stokastik atau data acak? Karena kan kita nggak tahu berapa persen perpindahan merek dari merek A ke merek B pada satu periode gitu kan, nggak bisa kita taksir. Yang kita taksir itu adalah perencanaan di masa depan dengan data yang kita miliki. Nah, data yang kita miliki sendiri kan itu tidak terkontrol ya, artinya kita tidak memiliki tidak memiliki peluang untuk memanipulasi data tersebut. Jadi data itu kan diambil dari survei, ya, survei kemudian kita olah ya untuk merencanakan periode selanjutnya. Seperti halnya yang telah saya pelajari, yang telah kita pelajari pada slide sebelumnya. Nah, konsep dasar Markov adalah state dari sistem atau state transisi. State ini adalah kejadian ya. Jadi ada state awal ya, ada state transisi.
ya. Nah, kita contohnya ada di bawah ini. Nah, Markov ini sangat sering digunakan untuk membantu pembuatan keputusan dalam bisnis, dalam industri ya, juga dalam politik ya. Kalau kalian lihat di website-website sekarang membahas tentang elektabilitas, bagaimana perpindahan elektabilitas, naik turun gitu. Nah, dengan mempelajari itu plus dipakainya rumus Markov itu akan berdampak ke strategi eh, iklan ya atau strategi kampanye nanti ke depan seperti apa. Nah, informasi yang dihasilkan tidak mutlak menjadi satu keputusan karena ini merupakan satu apa ya peramalan ya atau forecasting. Nah, karena sifatnya yang hanya memberikan bantuan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, analisis Markov ini tidak mutlak tapi eh, mendekati keputusan yang harus dilakukan nanti. Ya, meskipun pada kenyataannya bisa jadi tidak 100% tepat. Jadi yang namanya fungsi matematis itu kan meramalkan ya, ada fungsi forecasting atau meramalkan kejadian yang mana itu akan memberikan setidaknya jika tidak tepat gambaran ya, gambaran kebijakan apa yang harus diambil oleh manajerial. Oke, selanjutnya ada proses Markov di sini dibahas proses dalam pembuatan data dari tiga proses, yaitu penyusunan metrik probabilitas transisi. Ya, ada metrik probabilitas transisi di sini. Yang kedua adalah menghitung kemungkinan market. Dan yang terakhir adalah bagaimana nanti kondisi equilibrium atau pada bulan tertentu kondisinya seperti apa. Nah, menyusun metrik probabilitas transisi ini kalian pelajari sendiri ya di buku. Nah, saya akan langsung ke soal. Ya, saya akan langsung ke soal. Ada cakupan permasalahan keputusan Markov, juga langkah-langkah menyusun metriknya. Jika penjelasan di video ini kurang lengkap, kalian baca di PDF yang akan saya berikan pada aplikasi Google Classroom ini. Oke, kita akan lihat contoh soal ya. Ini contoh soal yang sama dengan contoh soal yang saya berikan pada mata kuliah praktika statistika. Oke. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Steven Chandra, mahasiswa semester 7, ya, meneliti minat responden terhadap provider internet. Oke, provider internet. Nah, minat responden ini berarti kaitannya dengan marketing ya. Lalu kemudian sampel diambil dari mahasiswa semester 7 ya dengan provider yang diteliti adalah responden yang memiliki provider Indosat, NetZep, dan XL. Lalu kemudian penelitian pertama, nah di sini state pertama ya, pengambilan pertama menunjukkan bahwa terdapat tiga kondisi. 93 responden memiliki Indosat sebagai pilihan pertamanya ya, yang dinamakan dengan state 1 atau pilihan 1. Lalu kemudian 49 responden yang lainnya memilih NetZep sebagai pilihan kedua. 78 responden memilih XL dengan pilihan ketiga. Nah, sampai sini paham ya. Jadi di sini ada distribusi nih. Ada perbedaan preferensi ya dari 93 untuk M2, 49 untuk NetZep dan 78 untuk XL. Lalu penelitian periode kedua ya, periode kedua itu ada perubahan ya. Dari 93 responden pemilih M2 ya, 72%-nya tetap memilih M2 ya. Sementara 17 orang pindah ke NetZep gitu ya. Lalu ada 4 pemilih pindah ke XL gitu. Sementara
dari pemilih NetZep juga sama, 40 pemilih NetZep pindah ke tetap di NetZep, 2 NetZep pindah ke Indosat, 7 NetZep pindah ke XL. Nah, dari pengambilan awal juga yang XL ya, 62 pemilih XL tetap, sementara 5 pindah ke Indosat, 11 pindah ke NetZep gitu. Jadi di antara responden pada pengambilan pertama dan pengambilan kedua, dan di pengambilan keduanya ternyata ada yang pindah gitu, ada yang pindah. Nah, itu dinamakan dengan brand switching atau perpindahan preferensi merek gitu. Nah, Markov ini berfungsi untuk menganalisis. Nanti selanjutnya ya, selanjutnya ada kepindahan nggak gitu ya. Jika ada berapa persen, jika tidak ada bagus. Nah, jika ada kepindahan karena apa dan strateginya nanti di perusahaan ini seperti apa dari strategi promosinya gitu. Jadi nyambungnya ke situ. Ya, jadi nyambungnya ke situ. Jadi perhitungan ini penting untuk dasar pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini teman-teman ya, barusan sudah dielaborasi. Set pertama Indosat ya, 0,43% ya. 0,34% itu dari 93 per 220. Jadi 93 ini adalah 43% dari 220. Nah, NetZep juga sama. 49 per 220 itu adalah 0,22. Nah, 0,22 itu sama dengan 22 per 100. Ya, gitu. Jadi 0,22. Begitupun sama XL. Ada 78 responden pada pemilihan pertama yang memilih XL 78 per 220 sama dengan 0,35. 0,35 sama dengan 35%. Nah, jika probability tersebut diletakkan dalam vektor probability state, maka akan menjadi rumus seperti berikut ini. Jadi, ini N1 sama dengan dalam tanda kurung ya. Ini persamaan awalnya 0,43, 0,22 dan 0,35. Itu diambil dari ini nih. Oke. Nah, sehingga di mana N dalam tanda kurung 1 merupakan vektor probabilitas state ketiga provider untuk periode 1. Jadi ketiga state provider ini pada periode 1 dituliskan N1. Nanti kalau pengen tahu di periode kelima ya, di periode kelima N5 berarti. N1 merupakan 0,43 yang memilih Indosat di stage 1, yang memilih NetZep sebagai stage 2, yang memilih NetZep sebagai stage 3. Sampai sini paham ya? Karena ini merupakan bentuk transformasi dari rumus yang tadi. Lalu kemudian persentase perpindahan keputusan konsumen pada periode kedua itu adalah seperti ini. Nah, kembali lagi di sini ada 18,3, 4,3 itu merupakan bentuk transformasi ya. Diubah menjadi bentuk persentase dari keseluruhan yang memilih provider pada pemilihan awal. Jadi ini merupakan rincian tabelnya, ya diagramnya. 0,43 total responden yang memilih Indosat M2, 0,77 ya. Yang tetap 0,18 yang pindah ke NetZep,
0,04 yang berpindah ke XL dari total 0,43 responden ya, atau 93 yang memilih M2. Oke. Lalu Pak, ini 0,03 dari mana, Pak? 0,03 ini adalah 0,77% atau 77% dari total keseluruhan 43% yang memilih tetap di M2. Tetap di Indosat M2 ya, betul ya. Oke. Lalu ini merupakan 18% dari 43 sama dengan ini 0,0774%. Jadi ini merupakan bentuk persentase ya. Lalu ini juga sama 0,04 yang pindah ke XL dari 43% pemilih Indosat M2 sama dengan 0,0172. Lalu pemilih NetZap juga sama. Yang berpindah ke Indosat adalah 0,04 ya. 0,04 dari 22 total 22% total responden adalah 0,08 ya. 0,14 0,82 dari total responden 22% NetZap yang berpindah ya ke Indosat M2. Yang ini yang tetap, yang ini yang pindah ke M2 adalah 0,1804%, yang ini yang ke XL 0,0308. Jadi ini tuh latar belakangnya persentase orang yang pindah dari total yang memilih pada masa awalnya. Nah, sekarang untuk Excel. Untuk Excel datanya adalah seperti ini. Ini merupakan turunan di atas. Oke. Ini sama. 0,35 adalah pemilih total Excel pada periode pertama. Kepindahan sebesar ini, maka persentasenya adalah ini. Kepindahan sebesar ini, maka persentasenya ini. Kepindahan sebesar ini, maka persentase dari jumlah respondennya adalah seperti ini. Nah, ini ada yang tetap ya, yang tetap XL, yang tetap di XL itu adalah ini 79%. Pemilih XL tetap pemilih XL, 6,4 pindah ke Indosat, 14 pindah ke NetZap. Berarti yang XL itu yang ini 79%. Ini tetap di XL. Oke, dibulatkan jadi 80 ya, 79. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Untuk ya, ketiga brand di periode selanjutnya adalah untuk Indosat M2 diprediksi sekitar 0,3609, masih paling besar, ya kan? Untuk periode selanjutnya, untuk pangsa pasar NetZap 0,3068, pangsa pasar berikutnya untuk brand Excel 0,3280. Oke. Jadi tetap ya yang masih market leader itu adalah M2. Sampai sini dulu ya. Nanti untuk soal saya akan berikan terpisah, tapi kita pelajari dulu yang ringan-ringan seperti ini. Yang penting kalian paham. Kalian boleh untuk mengulang-ulang lagi agar kalian paham menyimak materi ini, silakan. Nah, sementara Pak membuktikan pakai key from Windows-nya kayak gimana? Ini sudah saya berikan tutorialnya. Di sini
Ya teman-teman tinggal buktikan aja. Hasilnya sama nggak? Pasti sama harusnya. Kalaupun ada beda, tinggal beda titik komanya yang substansial. Yang tidak terlalu substansial maksudnya. Oke gitu, untuk materinya, nanti untuk soal latihannya saya akan kirim terpisah. Tapi silahkan pelajari dulu masing-masing ini. Ya, bukti kehadiran menyimak video adalah screenshotan bagian terakhir video ini. Kalian screenshot, lalu kalian upload di Google Classroom. Dan semoga kalian paham, materi PDF-nya juga sudah saya upload. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.